dari produk dalam proses awal tadi kan ada 47.340.000. Kemudian tenaga kerja langsung itu kan ada 2.400. Yang tadi kan konversi kan ada yang harus ditambahkan 2.400 itu, karena tadi kan konversinya baru 40%, sehingga harus ditambahkan sebesar 2.400 itu. Nah, disitu ditambah 2.400 dikali per unit untuk kos tenaga kerja kan 1.933. Ini 1.933 dan ada di sini ada 2.400. Ya udah dikalikan aja 2.400 dikali 1.933. Begitu juga dengan overheadnya 2.400 dikali 3.479. Oke, di total dapatlah 60 juta something itu. Kemudian dari produksi yang sekarang kan dimasukkan sebesar 31.000 dikali dengan 10.662. 31.000 itu yang dapat dari 35.000 dikurangi 4.000 itu ya kan, karena FIFO kan makanya harus 4.000 itu harus dihilangi dulu kan, namanya FIFO, first in first out. Jadi 35.000 dikurangi 4.000 ada 1.000. Itu 1.000 dikali 10.662. 10.662 itu kan yang per unitnya tadi kan kita dapat hasilnya 10.662. Itu dikalikan. Kemudian untuk yang produk dalam proses akhir itu kan tadi ada 9.000 untuk yang bahan baku 9.000 kali 100%, tenaga kerja langsung 9.000 kali 60%, overhead 9.000 kali 60% dikali dengan cost per unit masing-masing. Kalau yang bahan baku 5.250, untuk yang tenaga kerja langsung 1.933 dan untuk yang overhead 3.479. Udah, terus di total semuanya dapatlah angka 497.340. Itu untuk yang departemen A. Oke. Itu untuk yang departemen A dengan metode FIFO. Jadi mulai dari yang ekuivalen produksi ke bawah itu berbeda caranya. Saya lanjutkan sampai yang departemen B dulu ya, baru nanti kalau ada yang nggak mudeng ditanyakan. Nah, oke, sekarang ke yang departemen B. Untuk yang departemen B kuantitas sama persis seperti yang metode rata-rata bobot. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi, langsung ke ekuivalen produksi aja ya. Sama kayak yang tadi, karena metode FIFO harus dikurangi dulu. Kan yang di unit selesai yang dari departemen unit selesai dan ditransfer ke produk jadi kan 44.000. Dilihat yang di kuantitas tuh kan, kalau yang unit selesai itu kan 44.000. Lah 44.000 ini harus dikurangi dengan PDP awal yang ada di departemen B. Nah, PDP awal di departemen B kan 6.000. Berarti 44.000 dikurangi 6.000 sebesar 38.000. Karena bahan baku sudah 100%, sehingga di situ ditambah dengan 0. Sedangkan untuk yang konversi karena masih 20%, sehingga membutuhkan 80% lagi kan. Berarti 6.000, PDP awalnya kan 6.000 dikali 80%. Didapatlah angka 4.800. Kemudian untuk PDP akhir kan ada 2.000 unit. Tapi di situ salah tulis, di situ 9.000, itu salah ya. Jadi tolong dibenarkan. Itu bukan 9.000, tapi 2.000. 2.000 dikali 100% dan 2.000 dikali 30%, bukan 60.000, itu salah. 2.000 dikali 30%. Jadi ada yang salah dua ya. Itu bukan 9.000, tapi 2.000. Jadi 2.000 kali 100% dan 2.000 dikali itu juga salah, bukan 60%, tapi 30%. Oke. 2.000 kali 100% 2.000 untuk bahan baku, 2.000 kali 30% sama dengan 6.000 untuk konversi. Di total lah semuanya, sehingga bahan baku unit ekuivalennya 40.000, sedangkan kos konversi 43.400. Seperti itu. Nah, di sini terus kemudian kita pindah ke kos dipertanggungjawabkan. Nah, di situ kan ada yang dilihat yang di departemen A. Dari departemen A itu kan coba dilihat di halaman 7.20 kan kos proporsi kos produksi ditambahkan untuk PDP awal kan. Kalau yang untuk departemen B kan 100.320, tulis saja di situ 100.320.000.
Kemudian kan di bawahnya ada angka 398,63.196. Nah, itu didapat dari, coba dilihat di departemen A, untuk yang unit dimasukkan dan selesai itu kan terdapat 390.863. Itu didapat dari unit dimasukkan dan selesai ditambah dengan cost dari produk dalam proses awal, atau itulah pokoknya dilihat itu kan ada 60.329, itu ditambah 330.533. Pokoknya itu nilai dari departemen A yang di cost pertanggungjawaban. Itu kan ada yang cost ditransfer ke departemen B nya kan terdiri dari 3 poin ya, dari produk dalam proses awal sama dari produk dalam proses awal, dari dari produksi sekarang, dan produk dalam proses akhir. Nah, 390.863.196 itu didapat dari produk dalam proses awal ditambah dari produksi sekarang. Itu dari situ kan didapat jumlah unit totalnya kan sebesar 40.000. Jadi 390.000 unit itu dibagi 40.000, dapatlah cost per unitnya 9.772. 40.000 itu dari itu ya, 35.000 ditambah 5.000. Dilihat di kuantitas kan yang 35.000 itu yang unit diterima dari departemen A dan unit ditambahkan ke proses. Jadi kan yang pure yang diterima dari departemen A dan yang unit ditambahkan ke proses itu terdapat 40.000 lah. 390.863.196 itu dibagi 40.000 dapatlah 9.772. Kemudian kita menghitung yang cost ditambahkan ke departemen 120 juta, itu dari soal ya. 120 juta, 105 juta itu kan dari soal. Dilihat di yang ditambahkan selama periode departemen B kan 120 juta, 105 juta sama 60 juta. Itu masing-masing dibagi dengan unit ekuivalen. Didapatlah untuk yang bahan baku 3.000, tenaga kerja langsung 2.419 dan 1.382. Kita dapat cost per unitnya secara total 16.573. Jadi yang awalnya tadi cost per unit itu 10.662 di departemen A, kemudian terdapat penyesuaian menjadi 9.772, dan akhirnya cost yang terbaru setelah dari departemen B keluar dari departemen B itu 16.573. Oke, sekarang kita masuk di cost pertanggungjawaban. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada tiga jenis cost yang harus dihitung di cost pertanggungjawaban. Pertama, dari produk dalam proses awal, dari produksi sekarang, dan produk dalam proses akhir. Dari produk dalam proses awal itu kan cost PDP awal yang 100 juta 320 itu udah dari soal ya, kan 100 juta 320 dari soal. Kemudian ditambah 11 juta something itu dari 4.800 dikali 2.419. 4.800 itu adalah yang tadi kan di cost konversi yang di unit ekuivalen kan ada 4.800 itu. 4.800 dikali tenaga kerjanya kan cost per unitnya 2.419. Sedangkan untuk yang overhead 1.382. Ya udah tinggal dikalikan aja. 4.800 kali 2.419 untuk tenaga kerja dan 4.800 dikali 1.382 untuk overhead pabrik. Kemudian untuk yang dari produksi sekarang, kan yang dari produksi sekarang itu sebesar 38.000. 38.000 itu dari 44.000 dikurangi 6.000 yang di unit ekuivalen. Itu kan 44.000 dikurangi 6.000. Jadi kan sebesar 38.000. 38.000 dikali 16.573. Itu kan cost per unitnya 16.573. Tinggal dikalikan saja. Kemudian untuk yang produk dalam proses akhir di situ 2.000 dikali 9.772. Tadi kan ada yang produk dalam proses akhir kan masih ada yang 2.000 itu kan yang coba diperhatikan yang di kuantitas itu kan ada produk dalam proses akhir 2.000. Nah itu 2.000 itu harus dikali dengan harga penyesuaian yang 9.772.000 itu. 2.000 dikali 972
772.